Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Nova Rizky sebagai salah satu mahasiswa dari Teknik Elektro tahun 2019 sebagai salah satu pengikut mata kuliah matrikulasi yaitu etika profesi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu etika, apa itu profesi, apa itu etika profesi, dan bagaimana aplikasi dalam dunia kerja atau dunia profesional, dan apa aja contoh-contoh yang salah gitu. Maksudnya etika profesi yang salah dalam dunia kerja. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi etika. Apa itu etika? Etika sendiri adalah berasal dari kata dasar etik atau yang bisa kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu etik atau etika. Nah, kata itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, di mana karakter itu adalah sesuatu hal yang dimiliki manusia, yang pasti dimiliki manusia secara tidak langsung ketika dia sudah bisa berperilaku atau mulai beraktivitas sehari-hari. Nah, etika sendiri memiliki tujuan, yaitu menciptakan nilai moral yang baik. Nah, dan etika itu harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia. Meskipun secara tidak langsung setiap manusia pasti memiliki baik itu etika yang baik ataupun yang buruk ataupun keduanya. Sebagai modal utama, panutan, dan kiblat moralitas pada kehidupan di masyarakat. Jadi etika itu sebagai acuan bagaimana seorang manusia harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya. Nah, etika itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah etika yang baik, di mana etika yang baik itu mencerminkan perilaku baik. Dan yang selanjutnya ada etika buruk, di mana kebalikannya, etika buruk itu mencerminkan perilaku yang buruk. Nah, output dari etika sendiri yaitu biasanya akan menciptakan suatu penilaian terhadap kita sendiri di mata masyarakat. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap di masyarakat. Dan hasilnya akan menjadi sebuah nilai atau judgement bagi kita. Selanjutnya ada profesi. Profesi sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mendalikan suatu keahlian. Jadi secara tidak langsung profesi adalah pekerjaan yang membantu kita untuk tetap bertahan hidup selama di dunia gitu. Berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, jika digabung, yaitu etika profesi dalam dunia kerja, yaitu adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Dimana saat kita bekerja dalam dunia kerja sendiri itu kita harus memiliki sebuah etika-etika yang harus kita tuntut, kita junjung tinggi agar kita bisa tetap dinilai sebagai manusia yang baik dalam masyarakat. Nah, berdasarkan definisi tadi, etika profesi memiliki tiga prinsip. Yang pertama ada tanggung jawab, yaitu ya bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, apa tugas yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua keadilan, di mana seseorang dalam bekerja harus adil gitu. Dia tidak mementingkan satu pihak atau pihak yang lain. Harus benar-benar netral, adil, dan tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dan satu lagi ada otonomi atau tuntutan oleh kalangan tertentu terhadap dunia luar agar diberi sebuah kebebasan. Itu adalah beberapa prinsip-prinsip dasar mengenai etika profesi. Lalu selanjutnya mungkin contoh kasus, dan berdasarkan konsentrasi saya kuliah di teknik elektro yaitu teknologi informasi, mungkin yang menyalahi etika profesi kebanyakan adalah yang seperti yang kita tahu yaitu hacking. Hacking itu apa sih? Hacking itu retas itu kata kerja retas dan biasanya dilakukan oleh hacker yaitu peretas. Secara definisi sendiri, hacking itu adalah tindakan menemukan titik entry atau titik masuk yang mungkin ada pada sistem komputer personal atau komputer publik, memungkinkan untuk kita mengakses atau bahkan mengontrol, mengambil alih secara langsung komputer-komputer tersebut. Mungkin saya izin share untuk definisi dari Wikipedia tadi. Dan jadi hacking itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hacking itu sebenarnya hanya aktivitas yang bisa positif atau negatif. Contohnya positif itu hacking bisa menemukan celah pada suatu website atau aplikasi di mana kita bisa mencari entry yang yang memungkinkan untuk digunakan secara ilegal dan kita bisa lapisi atau tutupi sehingga tidak bisa diretas, tidak bisa diakses oleh orang lain. Itu fungsi positif hacking gitu. Jadi kita benar-benar sebagai hanya problem solving suatu akses internet, akses komputer. Dan hacking sendiri ini dicap negatif karena kebanyakan orang di dunia ini apa menggunakannya dengan tujuan yang negatif gitu. Nah, hacking yang negatif ini apa
Dia itu bisa mengambil data orang lain terus bisa mempermalukan suatu instansi dan banyak banyak efek-efek lain yang mengerikan gitu, bisa dibilang mengerikan soalnya bisa berdampak buruk yang berkelanjutan jika disalahgunakan. Saya memiliki 2 contoh kasus yang hack terkait hacking terbaru ini. Yang pertama ada, pertemuan senat Italia itu diretas oleh hacker, di mana saat meeting senat yang resmi, dia diretas dengan hacker, dia menunjukkan, mohon maaf, eee, video-video porno gitu. Jadi saat meeting-meeting resmi dan membahas terkait aturan dan aturan dan peraturan tentang undang-undang senat Italia, ada hacker yang mungkin iseng atau jahat gitu menghack meetingnya dan dia meng-share gambar-gambar fotografi dari suatu game gitu. Jadi dalam meeting itu bisa langsung tidak terkendali dan meetingnya diakhiri saat itu juga karena dianggap tidak aman dan bahkan bisa mengancam mengancam yang lain gitu. Bahkan ini bisa dibilang hanya tindakan awal. Padahal sebenarnya kalau kita nilai tindakan awal ini parah, cukup 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 kritis gitu. Soalnya meeting resmi malah ada pornografi gini kan sangat-sangat tidak etis. Itu contoh pertama dan yang contoh kedua adalah perang hacker Indonesia vs Australia. Jadi di tahun 2013 Indonesia dan Australia itu bertemu dalam pertandingan bola gitu, bertemu dalam pertandingan bola dan seperti biasa pertandingan bolanya selesai gitu. Tapi salah satu pihak Australia itu mengejek pihak Indonesia dengan perkataan-perkataan yang tidak baik dan hacker Indonesia membalas gitu, membalas dengan hacking. Kayak dia menggempur websitenya, menyerang DDoS, terus mengubah konten website yang menjadi aneh gitu dan dibalas serta bebas-bebas gitu sampai kemudian diputus rantainya oleh presiden sendiri dengan melewati Kominfo. Makanya efek-efek hacking ini cukup berbahaya jika kita berpikir lagi dan ilmunya juga sebenarnya susah untuk dipelajari, makanya itu tidak semua orang bisa dan beberapa orang yang bisa di dunia ini menggunakan tujuannya yang salah gitu. Jadi hacking dianggap negatif, padahal sebenarnya hacking ada dampak-dampak positifnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.